Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam. Untuk bab yang pertama yaitu konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Di sini filsafat adalah suatu ilmu yang membahas sesuatu yang ada di alam semesta secara universal, sistematis, dan radikal untuk menentukan kebenaran. Di sini hubungan filsafat dengan program studi PAI yaitu pada hakikatnya PAI itu merupakan tafakur ad-din, yaitu merupakan upaya sungguh-sungguh dalam memahami pengetahuan agama. Selanjutnya untuk bab yang kedua yaitu kelahiran dan perkembangan ilmu filsafat. Di sini munculnya ilmu filsafat dilatar belakangi oleh keinginan orang Yunani yang ingin mengetahui kebenarannya dalam setiap kehidupan. Di sini ciri filsafat pada periode modern yaitu adanya kebebasan berpikir dari dogma-dogma agama. Untuk yang selanjutnya yaitu posisi filsafat dalam pendidikan Islam, struktur ilmu. Di sini struktur pendidikan adalah keseluruhan usaha dan kegiatan pendidikan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Di sini ada 4 teori pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pendidikan klasik, yang kedua pendidikan pribadi, yang ketiga pendidikan internasional, dan yang keempat yaitu teknologi pendidikan. Lalu untuk poin yang selanjutnya yaitu ontologi pendidikan Islam. Di sini ontologi yaitu hakikat yang dikaji dan hakikat realitis yang ada tentang kebenarannya. Jadi hubungan ontologi dengan filsafat pendidikan itu merupakan cabang dari filsafat pendidikan. Untuk yang selanjutnya yaitu epistemologi pendidikan Islam. Di sini epistemologi adalah filsafat yang mengkaji seluk-beluk dan tata cara memperoleh suatu pengetahuan, sumber, metode, dan pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang logis dan rasional. Untuk yang selanjutnya yaitu aksiologi pendidikan Islam. Di sini aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai dan segi filsafat. Di sini macam-macam aksiologi ada 2. Yang pertama etika. Di sini etika yaitu tentang kesusilaan dan perbuatan manusia. Yang kedua estetika, yaitu nilai yang membahas segi dan pengalaman seni. Nilai-nilai dalam pendidikan Islam yang pertama yaitu nilai akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga akhlak. Dan selanjutnya yaitu bab 7, yaitu filsafat ketuhanan dan relevansinya dengan pendidikan. Di sini konsep ketuhanan menurut manusia yaitu yang didasarkan atas hasil pemikiran yang baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, baik bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Di sini dalam hubungan keimanan kepada Tuhan dengan pendidikan Islam dijabarkan dalam 3 bagian. Yang pertama, visi dan misi. Yang kedua, berkaitan dengan ideologi pendidikan. Yang ketiga, sifat dan karakter pendidikan. Yang keempat, sumber pendidikan. Selanjutnya yaitu manusia dalam perspektif Islam, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Di sini manusia adalah makhluk yang sangat sempurna dan makhluk dari makhluk yang lainnya. Di sini manusia juga sangat membutuhkan pendidikan. Jadi manusia itu tanpa pendidikan tidak memiliki apa-apa. Bab 9 yaitu filsafat alam dan hubungannya dalam pendidikan. Di sini teori alam jagat raya dalam perspektif ilmu pengetahuan memiliki 3 teori, yaitu kabut, bintang kembar, dan ledakan besar atau biasa disebut dengan Big Bang. Tujuannya teori ini yaitu untuk mengantarkan manusia pada pengetahuan. Untuk bab 10 yaitu hakikat ilmu pengetahuan menurut Islam. Ilmu pengetahuan yaitu sebagai seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia. Struktur dalam ilmu pengetahuan yaitu 1. Untuk
Bab yang ke-10 yaitu hakikat ilmu pengetahuan menurut Islam. Di sini ilmu pengetahuan yaitu sebagai seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman pada manusia. Struktur dasar ilmu pengetahuan itu ada 7. Yang pertama, metode ilmiah. Yang kedua, teori. Yang ketiga, hipotesis. Yang keempat, logika. Dan yang kelima, data informasi. Yang keenam, pembuktian. Yang ketujuh, paradigma. Untuk bab 11 yaitu pemikiran tentang masyarakat dan hubungannya dengan perumusan konsep pendidikan Islam. Di sini, masyarakat adalah manusia itu sendiri dan hakikatnya sebagai manusia itu yang bagaimana. Ada 4 karakteristik masyarakat. Yang pertama yaitu agraris, desa, pesisir, dan modern. Untuk bab yang ke-12 yaitu inkorporasi pendidikan kritis dalam pendidikan Islam. Di sini munculnya teori kritis dengan konteks sosial menunjukkan bahwa pengaruh dan dominasi kelompok status quo. Dalam inkorporasi pendidikan kritis terhadap pendidikan Islam itu ada beberapa, yaitu yang pertama konseptual, tematik, dan pedagogis. Untuk bab yang terakhir yaitu filsafat pendidikan Islam. Di sini berisi tentang pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang di Indonesia bersifat tradisional untuk mendalami ilmu agama. Elemen pesantren itu yaitu pondok, masjid, santri, kiai, dan kitab-kitab yang lainnya. Komentar terkait materi yang saya sampaikan tadi. Di sini saya akan memberikan sedikit komentar mengenai penyampaian materi Ibu. Menurut saya dalam penyampaian materinya sudah bagus dan menarik karena menggunakan media pembelajaran visual. Namun masih terlalu cepat dalam penyampaian materinya. Ya, terima kasih atas komentarnya. Insya Allah saya akan perbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.